Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah alat ukur dan ketidakpastiannya. Nah, di sini ada beberapa contoh alat ukur panjang dan ketidakpastiannya ya. Yang pertama ada mistar, di sini ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Kemudian ada jangka sorong dengan ketidakpastian 0,005 cm. Lalu ada mikrometer skrup dengan ketidakpastian 0,005 mm. Nah, mistar ini biasa digunakan untuk mengukur benda yang berukuran relatif lebih panjang ya. Misalnya panjang pensil, panjang buku tulis, panjang meja, dan lain sebagainya. Sementara untuk jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang relatif lebih kecil daripada benda yang diukur dengan mistar gitu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar serta kedalaman suatu tabung gitu. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jangka sorong. Pertama ada rahang tetap atas dan bawah, kemudian rahang geser atas dan bawah, lalu ada tempat untuk benda yang akan diukur, kemudian ada skala utama, skala nonius, serta gurat untuk mengukur kedalaman gitu. Nah, pertama bendanya diletakkan di sebelah sini, kemudian rahang geser, kita geser ke arah kanan supaya pas dengan bendanya. Kemudian baru kita lihat angka yang ditunjukkan pada skala utama dan skala nonius gitu. Nah, sementara untuk mikrometer skrup ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan benda-benda yang diukur dengan menggunakan mistar atau jangka sorong. Misalnya untuk mengukur tebal suatu koin gitu. Nah, di sini mikrometer skrup juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada tempat untuk benda yang akan diukur, kemudian selubung ulir, lalu selubung luar, ini skala utama, dan ini skala nonius gitu. Prinsipnya sama dengan jangka sorong, jadi bendanya diletakkan di sini. Kemudian selubung luar ini kita putar searah jarum jam supaya selubung ulir ini bergeser ke arah kanan gitu sampai pas dengan benda. Kalau kurang ke kiri dikit, maka selubung luar ini harus diputar ke arah berlawanan dengan jarum jam gitu. Lalu kita baca skala utama ya angka-angka yang ditunjukkan pada skala utama dan skala nonius dari mikrometer skrup tersebut. Nah, di sini kita coba akan mempraktekkan bagaimana caranya mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Hal yang terpenting adalah sebelum melakukan pengukuran kita harus lakukan kalibrasi terlebih dahulu ya. Dengan cara menggeser rahang geser ini ke arah kiri supaya angka 0 pada skala utama dan skala nonius ini satu garis gitu. Kemudian baru kita geser ke arah kanan dan letakkan benda di sini gitu. Kemudian kita geser lagi si rahang geser ini ke arah kanan sampai tepat dengan ukuran benda tersebut. Gitu, misalnya dia tepat berada di sini misalnya. Nah, lalu cara bacanya seperti ini. Jadi kita lihat pertama angka 0, garis angka 0 pada skala nonius ya, ini skala nonius. Itu berada di mana sih ya? Letak dari garis ini berada di mana dari skala utama. Gitu. Kalau kita lihat garis ini terletak di 0,1234567 ya. 0,8 lebih dikit. Jadi garis ini berada di 0,8 cm lebih dikit gitu. Nah, lebih dikit ini kita bisa hitung dengan cara melihat garis pada skala nonius yang berhimpit langsung dengan skala utama. Ya, di sini. Jadi di angka 4. Nah, angka 4 ini harus dikali dulu dengan 0,01 cm, yaitu 0,04 cm ya. Baru 0,04 cm itu dijumlahkan dengan
0,8 tadi ya, 0,8 ditambah dengan 0,04. Jadi hasilnya adalah 0,084 cm gitu. Nah, secara lebih detail di sini ya, tadi kita harus kalibrasi dulu supaya angka 0 pada skala utama dan skala nonis ini satu garis. Kemudian dilakukan pengukuran. Lalu kita baca ya angka-angka yang ditunjukkan skala utama dan skala nonius. Tadi sudah dijelaskan di sana, kita lihat dulu. Garis angka 0 pada skala nonius ini terletak di mana di skala utama. Ya, di sini terletak di 5,1. Nah, kita tulis dulu 5,1 di sini. Lalu kita lihat garis pada skala nonius yang berhimpit atau segaris dengan garis skala utama ya. Nah, kita lihat di sini yang satu garis itu ini. Kalau ini kan nggak satu garis, ini juga. Baru kita baca angkanya. Di sini kita lihat kalau dari sini ke sini 10, maka dari sini ke sini 5 ya. Karena ini kan ada 10 garis. Jadi satu garisnya itu berjarak 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi di angka 5 dari skala nonius yang satu garis dengan skala utama gitu. Nah, tapi angka 5 ini harus dikali dengan 0,01 cm yang merupakan skala terkecil dari jangka sorong. Baru hasilnya ditambahkan dengan 5,1 tadi, maka hasilnya 5,15 cm. Nah, itulah panjang benda tersebut. Nah, tapi gimana kalau pada saat kita melakukan kalibrasi, ternyata garis 0 pada skala nonius ini sedikit bergeser ke arah kanan. Nah, ini ada kesalahan 0 positif namanya. Jadi kalau bergeser ke arah kanan dikit, itu kesalahan 0 positif. Ya. Besarnya berapa? Besarnya kita hitung. Kita lihat garis pada skala nonius yang berhimpit langsung dengan skala utama ya. Di sini di angka 1, 2, 3, 4. Di angka 4 dari skala nonius. Angka 4 kemudian dikali dengan 0,01 yang merupakan skala terkecil dari jangka sorong. Maka hasil dari kesalahan 0 positif itu sebesar 0,04 cm. Baru dilakukan pengukuran gitu. Dengan cara yang sama, di sini setelah dihitung hasilnya adalah 5,19 cm. Nah, 5,19 cm ini harus dikurangi dengan kesalahan 0 positif tadi, yaitu dikurangi 0,04. Maka hasilnya adalah 5,15 cm gitu. Nah, gimana kalau setelah dikalibrasi ternyata garis 0 ini mengarah ke kiri sedikit atau bergeser ke kiri sedikit? Maka ada atau terdapat kesalahan 0 negatif ya. Jadi kalau ke kiri sedikit itu negatif kesalahan 0-nya. Kalau bergeser ke arah kanan dikit itu kesalahan 0 positif ya. Baru diukur kesalahan 0 negatifnya berapa ya. Sama caranya dengan yang tadi di sini di angka itu 2, 3, 4 yang satu garis dengan skala utama. Maka kesalahan 0 negatifnya sebesar 0,04 cm ya, negatif 0,04 cm. Lalu dilakukan pengukuran. Setelah itu di sini dilihat ya, dibaca ternyata menghasilkan bacaan 5,11 cm. Tapi 5,11 cm ini dikurangi dengan kesalahan 0 negatif tadi. Nah, maka hasilnya adalah 5,15 cm gitu. Untuk pengukuran dengan menggunakan mikrometerskop, prinsipnya sama seperti jangka sorong, tetapi di sini mungkin skalanya milimeter ya. Kalau tadi sentimeter, ini milimeter. Nah, sama seperti jangka sorong, jadi yang untuk mikrometerskop sebelum dilakukan pengukuran, yang selubung luar ini diputar searah jarum jam supaya yang ini bergeser ke arah kiri gitu. Jadi ke sini. Supaya angka garis ini berhimpit dengan garis 0 pada skala nonius gitu. Baru diputar lagi berlawanan jarum jam supaya ini bergeser ke arah kanan. Kemudian kita letakkan bendanya di sini. Lalu dilakukan pengukurannya.
Ini digeser-geser supaya pas dengan bendanya. Kemudian baru kita lihat ininya. Lihat angka yang satu garis ya. Jadi lihat angka di skala Nonius yang satu garis dengan garis skala pada skala utama gitu. Misalnya di sini. Ya, misalnya di sini. Nah, kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis. Ini 0, ini 5. Maka satu garisnya ini berjarak 1 mm ya. Nah, tapi kalau yang di bawah ini dari 0 ke sini, ke garis yang di bawah ini, itu jaraknya 0,5 mm gitu. Nah, kemudian kita lihat garis dari skala Nonius ini terletak di mana dari skala utama ya. Kalau kita lihat ini ini 5, 6, 7 ya. 7. Agak tepat, cuman agak ke kanan dikit gitu. Tidak begitu tepat dengan angka 7. Nah, 7 ini kita keep dulu ya, 7 mm. Kemudian kita baca garis pada skala Nonius. Yang ini yang satu garis dengan skala utama ya. Yang ini satu garis yaitu di angka 5 dari skala Nonius ya. Ini kan skala Nonius. Nah, angka 5 ini harus dikali dengan skala terkecil dari mikrometer scope, yaitu dikali dengan 0,01 mm atau 0,001 cm ya. Maka hasilnya adalah 0,05 mm. Nah, baru 0,05 mm tadi ditambah dengan 7 yang sudah kita keep tadi ya. Maka hasilnya adalah 7,05 mm gitu. Supaya lebih jelas di sini. Jadi tadi sebelum pengukuran dilakukan kalibrasi dulu supaya angka 0 angka 0 pada skala utama itu segaris dengan angka 0 pada skala Nonius gitu. Baru dilakukan pengukuran. Nah, yang di sini terbacanya garis ini ada di 9,5 dari skala utama. Kita tuliskan dulu 9,5. Kemudian kita lihat garis skala Nonius yang berhimpit langsung dengan garis skala utama, yaitu di angka 30 dari skala Nonius ya. 30 dikali 0,01, kemudian hasilnya dijumlah dengan 9,5, maka bacaannya hasilnya adalah 9,80 mm. Nah, ini tepat ya, karena kan tadi tidak ada kesalahan 0 gitu. Nah, gimana kalau garis 0 pada skala Nonius ini bergeser ke bawah sedikit? Nah, ini ada kesalahan 0 positif gitu. Kita lihat dulu garis pada skala Nonius yang berhimpit langsung dengan skala utama di sini di angka 4 ya, karena ini kan 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi 4-nya dikali dulu dengan 0,01, maka kesalahan 0 positifnya adalah 0,04 mm. Lalu dilakukan pengukuran. Nah, dengan cara yang sama di sini ternyata bacaannya adalah 9,84 mm gitu. Nah, 9,84 ini harus dikurangi dengan kesalahan 0 positif tadi, yaitu dikurangi 0,04. Hasilnya adalah 9,80 mm. Nah, gimana kalau ternyata pada saat kalibrasi, tanda nolnya ini bergeser sedikit ke arah atas gitu. Nah, kalau bergeser sedikit ke atas itu kesalahan nolnya negatif ya. Besarnya berapa? Besarnya. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita lihat garis pada skala Nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama ya. Di sini di angka 4. 4-nya dikali dengan 0,01 yang merupakan skala terkecil dari mikrometer scope. Nah, itulah hasil kesalahan nol negatifnya, yaitu min 0,04 mm. Kemudian baru kita ukur bendanya. Setelah dilakukan pembacaan ya, sama seperti tadi, di sini menghasilkan nilai 9,76 mm. Nah, 9,76 mm ini harus dikurangi dengan min 0,04
mm yang merupakan kesalahan nol negatif hasil kalibrasi tadi. Maka hasilnya di sini 9,80 mm gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh alat ukur massa dan ketidakpastiannya. Ada neraca sama lengan dengan ketidakpastian 0,0005 gram. Kemudian ada neraca Ohaus dengan ketidakpastian 0,05 gram. Dan terakhir ini ada timbangan dengan ketidakpastian 0,5 ons gitu. Nah, kita akan coba mengukur bacaan dari neraca Ohaus ya, mengukur massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Jadi ada 3 lengan. Nah, ini ada beberapa bagian dari neraca Ohaus. Ini letak benda yang akan kita ukur. Kemudian ini ada skala 3 lengan ya. Kemudian ini bagian ini yang nantinya akan ke atas atau ke bawah setelah diletakkan benda di sini. Kemudian ini ada garis. Lalu di sini juga ada garis horizontal ya, untuk supaya bisa satu garis gitu. Nah, sebelum melakukan pengukuran, dilakukan dulu kalibrasi dengan cara memutar ini supaya garis pada bagian ini itu satu garis dengan garis pada bagian ini gitu, satu garis. Setelah itu kita letakkan bendanya di sini, kemudian baru kita geser si putih-putih ini ke kanan supaya bagian ini satu garis gitu. Karena setelah diletakkan biasanya yang ini akan terangkat ke atas gitu. Bagian ini akan terangkat ke atas. Nah, cara bacanya gini. Jadi kan tadi yang ini kan ke atas ya, terangkat ke atas. Nah, kita geser dulu yang bagian putih tadinya kan di 0. Kita geser dulu ke arah kanan supaya yang bagian tadi segaris dengan yang garis di bagian putih ini ya. Nah, geser ke arah kanan. Kemudian setelah digeser ternyata bagian yang tadi tidak tepat satu garis. Maka di lengan yang kedua kita geser lagi sebelah ke kanan ya. Kemudian masih lagi tidak satu garis gitu, maka yang pada lengan ketiga kita geser lagi ke arah kanan. Nah, ketika sudah tepat segaris, maka kita baca dan kita hitung ya. Di sini yang di lengan pertama ada 300 gram, kemudian ini 40 gram, yang ini 5,4 gram. Nah, semuanya dijumlahkan. Jadi 300 ditambah 40 ditambah 5,4 gram. Hasilnya adalah 345,4 gram. Nah, itulah cara baca untuk benda yang diukur dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan gitu. Nah, ini terakhir ada alat ukur waktu dan ketidakpastiannya. Contohnya adalah stopwatch analog dengan ketidakpastian 0,05 sekon. Gitu. Nah, untuk materi pertama cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Masih dalam pokok bahasan besaran fisika dan pengukurannya.